Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i alihi wa qarabatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in wa khususan naruhi jami'il asatid wa asatid wa sayyih wa sayyih wa sayyih khairan aslan jami'i awliya Allah khususan ila ruhi khususan ila ruhi syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak ada pertemuan yang tidak disengaja, semuanya pasti digerakkan oleh Allah, termasuk pertemuan kita pada hari ini ataupun juga pertemuan apapun yang terjadi pada hari ini, kejadian apapun, keadaan apapun yang ada hari ini, semuanya sudah direncanakan dan terjalankan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang diciptakan Allah itu mustahil sia-sia. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bertahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat taklim dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini dengan berkat rahmat Allah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita pembacaan Kitabul Hikam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hikmah yang ke-34. Min alamatin nujhi fin nihayati ruju ilallahi fil bidayat. Suatu tanda akan lulusnya seseorang fin nihayat, pada akhir perjuangannya, apabila arruju'i itu bergantung ilallahi fil bidayat, apabila dia benar-benar juga menyerah kepada Allah sejak mula perjuangannya. Apa maksud menyerah kepada Allah? Yaitu tawakal. Jadi tawakal itu bukan hanya di akhir tapi juga di awal. Sepanjang perjalanan kita terus bertawakal kepada Allah. Kalau kita pernah mengaji bersama Kiai Haji Abdullah bin Gimnastiar, perkataan ini juga kita sudah sering mendengarkan. Namun mudah-mudahan kita belum bosan dan tidak akan bosan untuk terus mengaji dan memahami, mengingat kembali bahwa kita pengajian ini bekerja, kehidupan, mengurus anak, memilih pemimpin, membuat konten, bersahabat, berteman, atau apapun ikhtiar kita, mengurus istri, memperbaiki rumah, apapun aktivitas kita. Ada yang sedang menyetir, atau ada yang sedang pergi untuk bertani, atau ada yang sedang membaca buku, senantiasa kita bertawakal kepada Allah di awal dan juga selama kita berikhtiar, dan di akhir urusan kita, perjuangan kita. Seorang arif berkata, siapa yang menyangka bahwa ia akan dapat sampai kepada Allah dengan perantaraan sesuatu selain Allah, pasti akan putus karenanya. Dan siapa yang dalam ibadahnya bersandar pada kekuatan dirinya dan diserahkan oleh Allah kepada kekuatan dirinya, maka akan diserahkan oleh Allah kepada kekuatan dirinya, yakni hanya sampai situ saja dan tidak dapat mencapai bahagian-bahagian yang hanya dapat dicapai dengan tawakal, menyandarkan diri kepada Allah. Jadi jangan pernah menyandarkan ikhtiar kita pada urusan kita, jangan pernah menyandarkan urusan kita pada apapun, pada jabatan, pada orang dalam, pada ikhtiar kita, kita tetap bertawakal kepada Allah. Begitu. Bagi yang ingin berjihad misalnya, melihat sekarang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina,
Mudah-mudahan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah di awal, di akhir, dan kita pun mendoakan dari sini, dari jauh, berusaha. Ada yang sedang memperjuangkan, terus mengumandangkan perjuangan di sana, pada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan, saudara-saudara kita yang terus berjuang, ataupun juga untuk para pejuang-pejuang yang mencoba membela negaranya, memajukan negaranya, memajukan agamanya, memajukan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, apapun jalannya. Jangan lupa, jangan pernah bersandar apapun ikhtiar kita kepada kemampuan kita, kemampuan orang lain, kemampuan selain Allah. Hanya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada hasil-hasil, bahagian-bahagian yang bisa dicapai hanya dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Hikmah yang ke-35, barang siapa yang terang ataupun makmur waktunya dengan taat di masa salik, di masa permulaannya, pasti akan terang pula di masa akhirnya, yaitu sampainya dengan cahaya nur ma'rifat. Oleh karena itu, siapa yang kuat tawakalnya di masa bidayah, di masa permulaan, maka akan terus terang, akan terang terus hingga masa sampainya ke hadirat Tuhannya. Jadi sepanjang perjalanan kita dalam hidup pun, kita kan perjuangannya mencari ridho Allah, menggapai rahmatnya. Kita terus bertawakal, jangan menyerahkan pada amal ibadah kita. Jangan menyerahkan pada amal ibadah kita yang sedikit ini. Kita sudah pasrahkan diri kita, urusan kita kepada Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang maha kuasa, hanya Engkau yang maha pemurah, hanya Engkau yang maha mempermudah, hanya Engkau yang maha memberi rezeki, hanya Engkau yang maha memberi perlindungan, hanya Engkau yang maha mengarahkan, Engkau yang maha alim. Maka insya Allah, jika kita terus ada dalam ketawakalan sepanjang hidup kita, sejak awal, maka insya Allah nanti akhirnya pun kita akan bertemu dalam uh, cahaya ma'rifat ketika menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-36, mastu di'afi ghaibis sarair zoharo fi syahadati zawahir. Apa yang tersembunyi dalam rahasia gaib, yaitu yang berupa nur ilahi dan ma'rifat, pasti akan tampak bekas pengaruhnya pada anggota lahir. Jadi barang siapa yang tersembunyi dalam rahasia gaib, maka akan tampak jelas juga secara zahirnya. Mastudi fi ghaibis sarair zoharo fi syahadati zawahir. Akan terlihat seandainya kita bisa ada dalam pertolongan Allah dengan nur ilahi dan makrifat secara gaib, maka akan terlihat secara zahir. Abu Hafs berkata, bagusnya adab kesopanan lahir membuktikan adanya adab yang ada di dalam batin. Itu penjelasan Imam Abu Hafs. Jadi bagusnya adab kesopanan lahir itu menunjukkan bagusnya adab di dalam batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seorang yang main-main tangannya ketika sembahyang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau khosya'a qalbuhu la khosya'at jawarihuhu. Barang siapa andaikan dia itu khusyuk hati orang itu, niscaya khusyuk juga semua anggota badannya. Jika dalam sholat dia khusyuk, maka dia pun akan terlihat. Abu Thalib Al-Maki berkata, Allah telah menunjukkan tanda bukti seorang kafir, yaitu apabila disebut nama Allah saja mereka mengejek dan enggan tidak mau menerima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 45, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila disebut nama Allah saja sendiri, cemas dan muak hati orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat. Sebaliknya, bila disebut nama-nama selain nama Allah, maka gembira, menerima, dan merasa puas. Di dalam ayat ini Allah menyatakan sendiri perbedaan antara jiwa orang mukmin yang merasa puas jika dikatakan kepadanya, ini dari Allah. Sedang orang kafir tidak merasa puas, bahkan keberatan kepadanya sesuatu terjadi semata-mata karena kekuasaan dan kehendak Allah. Dan ini pula merupakan perbedaan antara iman tauhid dengan
syirik. Demikian sudah 3 hikmah yang kita baca. Mari kita istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yang pertama, kita harus senantiasa ingat untuk bertawakal kepada Allah sejak permulaan, sepanjang perjuangan hingga akhir perjuangan. Dan barang siapa yang dari awal dalam ketaatannya itu senantiasa isyrokot gitu ya, senantiasa terang gitu ya, pasti akan terang juga. Isyrokot, asyrokol gitu ya dalam selawat. Nah, siapa yang bisa terang juga gitu ya, maka dia akan dari awal, maka dia akan terang juga di akhirnya. Dan yang terakhir, apa yang gaib itu akan terlihat juga secara zohir gitu ya, termasuk misalnya adab yang baik itu biasanya ditunjukkan oleh adanya adab yang baik secara batin. Dan siapa yang khusyuk misalnya, itu kan amaliyah batin, maka akan terlihat juga dari anggota badannya. Termasuk orang-orang kafir yang terlihat sekali benci kepada Allah, maka itu menunjukkan keadaan hatinya, emosi yang ada dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Syatana bainama bainama yastadillu bihi aw yastadilu alaihil mustadilu bihi arafal haqqo li ahlihi fa asbatal amra mi wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaihi wa mata ba'uda hatta takunal asaru hiyallati tusilu ilaihi. Wallahu alam. Kita coba baca satu lagi hikmah yang keempat malam hari ini. Syatana, jauh berbeda, baina mayastadillu, antara orang yang berdalil bihi, adanya Allah, menunjukkan adanya alam. Oh, ini yang udah kemarin kita coba bahasnya. Ini adalah salah satu hikmah yang sangat penting bagi kita. Syatana, sungguh jauh berbeda, baina mayastadillu bihi au yastadillu alaihi, antara orang yang menunjukkan adanya Allah itu dengan menunjukkan adanya alam, dengan orang yang berdalil bahwa adanya alam inilah yang menunjukkan adanya Allah. Jadi beda antara orang yang yang berdalil, yang memiliki pendapat bahwa adanya alam ini tandanya adanya Allah, dengan orang yang berdalil bahwa adanya Allah itu adalah dalil adanya alam ini gitu ya. Al-mustadillu bihi, orang-orang yang berdalil adanya Allah, araf adanya Allah itu ada, makanya alam ini ada. Maka mereka adalah orang-orang yang arafal haqqo li ahlihi, uh, orang yang mengenal hak dan meletakkan pada tempatnya. Fa asbatal amro mi wujudi aslihi, sehingga menetapkan adanya sesuatu dari asal mulanya. Sedangkan wal istidlalu alaih, orang-orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah, min adamil wusuli ilaihi, itu adalah karena ia tidak sampai kepada Allah. Wa illa famata ghaba hatta yustadalu alaihi, karena ia tidak sampai kepada Allah, maka bilakah Allah itu gaib sehingga memerlukan dalil untuk mengetahuinya. Wa mata ba'uda hatta takunal asar, dan bilakah Allah itu jauh sehingga adanya alam ini hiyallati tusilu ilaihi, dapat menyampaikan kepadanya gitu ya. Sebegitu gaibnya Allah sampai kamu berpendapat bahwa alam ini adalah bukti adanya Allah gitu ya. Justru orang-orang yang takarub itu percaya dulu Allah itu ada, makanya alam ini ada. Firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Surah An-Nahl ayat 78. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak mengetahui apa-apa, kemudian Allah memberi
kepadamu pendengaran dan penglihatan serta pikiran dan perasaan supaya kamu bersyukur. Memang asal mula kejadian manusia bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberinya alat untuk mengetahui dan mengenalnya. Pendengaran, penglihatan, perasaan dan pikiran, semua alat mengenal Allah itu supaya manusia bersyukur. Sebab dengan bersyukur itu manusia sempurna dan sejahtera hidupnya, yaitu setelah mengenal kepada Tuhan Allah yang menjadikan dan menjamin segala hajat kebutuhannya. Jadi kita mesti bisa iman kepada Allah. Kalau orang udah begitu dekat dengan Allah, ya adanya Allah itu menjadi dalil adanya alam ini. Adanya alam ini bukan bukan sebaliknya gitu ya. Melihat alam ini baru percaya kepada Allah. Wallahu a'lam. Demikian sahabat sekalian pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya berdoa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk saling mendoakan, semoga hati ini, semoga sahabat dimanapun berada senantiasa yakin, dihilangkan dari segala keraguan, sehingga kita bisa bersama-sama husnul khatimah. Allah sang maha pemberi kebutuhan, Allah sang maha pengampun atas dosa-dosa. Bagi kita yang mungkin hari ini masih banyak dosa, masih belum sempurna amalnya, jangan berkecil hati. Mari kita sama-sama bertawakal dari awal, bertawakal selama kita berjuang, sebelum beribadah, ketika hari baru bangun, ketika kita akan beranjak untuk beribadah, untuk berjuang hari ini, memperjuangkan keluarga, memperjuangkan keimanan kita, berjuang untuk memenuhi perintah-perintah Allah, berjuang untuk melawan segala kemaksiatan. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, aku pasrahkan diri ini, hatiku, pikiranku, lidahku, mataku. Mataku tak bisa memandang tanpa izinmu, lidahku tak bisa berucap tanpa izinmu, telingaku tak bisa mendengar tanpa izinmu. Hamba memohon ya Allah, hamba akan berikhtiar hari ini, mohon izin ya Allah. Hari ini hamba ingin menjaga supaya tubuh hamba bisa senantiasa bersujud 5 waktu sesuai perintahmu, supaya hamba bisa berjuang dengan ikhlas, dengan badan yang sehat, bisa menjaga kesehatan badan hamba untuk terus beribadah kepadamu. Hamba minta izin ya Allah, hamba memohon kepadamu supaya setiap malam ketika hamba telah berakhir waktu untuk beribadah hari ini, semoga amal ibadah hamba kesalahannya bisa diampuni dan kebaikannya bisa engkau terima. Engkau sang maha pendengar doa, engkau sang maha dekat dengan kami. Lindungi kami dari segala mara bahaya, lindungi kami dari segala kesalahan ya Allah ya Rabbul Izzati. Tiada daya upaya dari ibadah hamba dibandingkan dengan kasih sayangmu. Sampai kapan sih kita terus berharap kepada Allah? Berharap kepada Allah itu bukan sebuah momen, tapi suatu amal. Amal artinya ya terus menerus sampai kita meninggal. Terus hari ini dulu sampai nanti kita meninggal, terus bertawakal kepada Allah, terus berikhtiar, terus bersabar, terus bersyukur, terus berjuang. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat sepanjang hidupnya hingga sekarang ada di alam barzah, hingga nanti dijanjikan kenikmatan di hari kiamat. Semoga kita bisa didekatkan dengan mereka. Siapapun kita hari ini, Anda yang mungkin masih bermaksiat, Anda yang mungkin baru bertaubat, ada yang mungkin sudah selama ini udah bertoat gitu ya. Kita sama-sama berjuang dalam hidup ini hingga akhir hayat. Anda yang ada di Indonesia, Anda yang ada di Afrika, Anda yang ada di Amerika, ada di Malaysia, ada di Jepang, ada dimanapun. Bukan masalah geografis, bukan masalah keadaan, bukan masalah kekayaan, tapi karena itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bahagia, senang dalam segala urusan kita. Jikapun sedih, jikapun sulit, jikapun ada dalam kesukaran, berbagai macam cobaan, jangan lupa dunia ini memang tempatnya untuk letih. Oleh karena itu, semoga kita senantiasa bisa bersabar. Kita senantiasa bisa menunjukkan penerimaan kita, keridoan kita atas apapun yang diterima hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.